pada tahun 1972 adalah tahun yang kelam bagi warga negara Filipina, di mana korupsi besar-besaran oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yaitu Ferdinand Erdalin Emmanuel Marcos. Ferdinand Erdalin Emmanuel Marcos lahir di Sarat, Ilocos Norte, Filipina pada tanggal 11 September 1917. Ayahnya yaitu Amariano Marcos adalah seorang pengacara sekaligus politikus di provinsi Ilocos Norte. Sejak saat muda, ia sudah terlibat dengan politik berdarah di Filipina saat ia terlibat dalam pembunuhan lawan politik ayahnya. Peristiwa People Power di Filipina dapat ditelusuri hingga masa pemerintah Ferdinand Marcos. Marcos naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1965 setelah memenangkan pemilihan presiden. Pada awal pemerintahannya, ia dianggap sebagai harapan bagi negara dengan janji-janji pembaruan dan kemajuan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, rezim Marcos semakin otoriter dan terlibat dalam kebijakan yang kontroversial. Pada tahun 1972, Marcos memproklamasikan hukum martel di seluruh Filipina yang mengakibatkan pemberlakuan rezim militer yang keras. Selama masa hukum martel, hak-hak sipil dibatasi, media independen disensor, oposisi politik ditindas, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi umum. Ia juga memerintahkan penangkapan bagi orang-orang yang menentang segala kebijakannya atau berlawanan dengan dirinya seperti para politisi, mahasiswa cendekiawan, dan para wartawan. Sebanyak 77.000 orang ditahan dan 3.000 diantaranya tewas akibat siksaan maupun perintah eksekusi Marcos. Bahkan sebagian dari mereka juga dimutilasi dan dibuang di jalan sebagai bentuk peringatan. Selama hukum martel, rezim Marcos juga terlibat dalam korupsi yang meluas. Keluarga Marcos dan kroni-kroninya diketahui memperoleh kekayaan yang signifikan, sementara rakyat Filipina terus menderita kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ketidakpuasan publik terhadap rezim Marcos semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1983, pembunuhan Benigno atau dipanggil Ninoy Aquino Jr., seorang tokoh oposisi yang sangat dihormati, memicu gelombang protes dan ketidakpuasan publik yang meluas. Kematian Aquino menjadi pemicu bagi gerakan oposisi yang semakin terorganisir dan menantang rezim Marcos. Pemilihan presiden yang diadakan pada tahun 1986 menjadi titik kritis. Marcos mencalonkan diri untuk masa jabatannya yang ke-6 kalinya. Tetapi pemilihan tersebut dicemari oleh tuduhan kecurangan yang meluas. Hasil pemilu menunjukkan kemenangan Marcos yang kontroversial yang memicu kemarahan dan protes publik yang lebih besar. Gerakan oposisi dan kelompok masyarakat sipil mulai bersatu dan mengorganisir demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemilihan yang adil dan perubahan politik. Massa mulai berkumpul di jalan-jalan Manila, khususnya di sepanjang Jalan Epifanio de los Santos Avenue atau EDSA. Demonstrasi ini menjadi gerakan massa yang damai dengan pesan kebebasan, demokrasi, dan pengunduran diri Marcos yang terus disuarakan. Peristiwa People Power mencapai puncaknya pada tanggal 22 sampai 25 Februari pada tahun 1986, ketika jutaan orang dari berbagai latar belakang sosial berkumpul di EDSA untuk menentang rezim Marcos. Massa menunjukkan kekuatan solidaritas dan ketahanan dalam menghadapi tentara dan polisi yang setia pada Marcos. Akhirnya, pada tanggal 25 Februari 1986, Marcos mengumumkan pengunduran dirinya dan melarikan diri ke Hawaii. Ia kemudian tinggal di sana hingga wafat pada 28 September 1989 tanpa pernah menanggung dosa-dosanya, membawa akhir dari rezim otoriternya. Pada tanggal 29 Mei 2012, Filipina baru saja menggelar pemilihan presiden dengan hasil yang mengagetkan sebagian rakyatnya. Ferdinand Marcos Jr. atau bisa dipanggil dengan Bongbong memenangkan pilpres saat itu, melibas 9 kandidat termasuk Leni Robredo dan Manny Pacquiao.
Terus kok bisa yang Bongbong sang anak Ferdinand Marcos akhirnya terpilih sebagai presiden? Meski Marcos jelas sudah menyakiti rakyat Filipina dengan korupsinya yang diperkirakan sekitar 5 miliar US dollar. Nyatanya mereka yang mendukung Marcos ini masih sangat besar, terutama di kampung halaman Marcos di Ilocos Norte. Mereka merasa martial law yang ditetapkan oleh Marcos sangat efektif dalam menjaga stabilitas keamanan, juga mengurangi angka kriminal di Filipina, apalagi dalam martial law, memiliki senjata pribadi adalah hal yang ilegal. Tak heran, selain Bongbong, Imelda Marcos juga sempat menjabat sebagai senator. Bahkan, sang putri sekaligus kakak Bongbong, Amy Marcos, pernah menjabat menjadi gubernur Ilocos Norte pada waktu tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu, tim sukses Bongbong dengan lihai membaur dengan para pemuda Filipina yang lahir pada tahun 1995 ke atas, jauh setelah sang ayah dijatuhkan. Bongbong membersihkan citra keluarga Marcos dengan mempromosikan diri sebagai pemimpin gaulan modern dengan cara menggunakan TikTok, bahkan sering membuat pesta bagi para muda-mudi di Filipina. Bongbong juga berhasil memanfaatkan anak muda dengan cepat melupakan kejahatan sang ayah atau tidak pernah merasakan kengerian zamannya dengan memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa perekonomian Filipina jauh lebih maju di zaman ayahnya, di mana barang-barang murah serta pengangguran lebih sedikit.